Hai, kembali lagi di CMPod Cyber Marketing Podcast, podcastnya anak Laboratorium Cyber Marketing. Kali ini kita akan ada di bagian 1B. Kemarin di bagian 1A kita udah membahas tentang bagaimana sejarah cyber marketing ada, terus apa aja yang dilakukan sama divisi-divisi yang ada di cyber marketing. Nah, di bagian 1B ini nggak kalah seru dari bagian 1A kemarin. Apa aja ya yang akan dibahas di bagian 1B ini? Yuk dengerin langsung aja ke bagian 1B. Wah, dari penjelasan Kak Erika ini, kayaknya Diolab ini bakal sibuk banget ya Kak. Ngomong-ngomongin tentang sibuk nih Kak, biasanya kan para mahasiswa ini disibukkan dengan banyak kegiatan perkuliahan. Ada juga yang mahasiswa yang mengikuti organisasi, bisa organisasi internal maupun eksternal dari kampus. Juga ada juga yang mengikuti unit kegiatan mahasiswa. Nah, kira-kira nih Kak, ada nggak sih tips dari kakak-kakak ini buat membagi waktu antara kuliah dan organisasi, khususnya kegiatan yang ada di laboratorium cyber marketing? Oke, kalau tips dari aku sendiri itu yang pertama yang pasti aku akan membuat skala prioritas. Nah, yang aku prioritasin mana dulu, kuliah aku atau organisasi? Kalau memang ada hal yang urgent di organisasi, aku pasti dulu dahulukan organisasi. Biasanya kan tugas-tugas dari dosen itu kan ada tenggat waktu. Nah, itu kita bisa pakai tenggat waktu, tapi bukan berarti kita harus mepet ngerjainnya. Kalau memang bisa dikerjain dulu, dan kegiatan organisasinya bisa agak dimundurin, kita kerjain dulu itu yang tugas kuliah. Nah, terus kita juga harus konsisten. Nah, konsistennya seperti apa? Kalau seumpama nih kita punya tujuan kuliah, kita cuma pingin untuk lulus, kita cuma pingin untuk dapat ilmu, itu jujur aja hal yang merugikan buat aku. Nah, kalian bayar kuliah mahal-mahal. Nah, itu ujungnya itu nanti cuma untuk dapat ilmu pengetahuan. Sedangkan ilmu pengetahuan itu bisa kalian dapetin dari mana aja. Kalau kalian ingin dapat hal yang lebih seperti soft skill mungkin, nah itu kalian butuh ikut organisasi seperti ini. Secara nggak langsung kalian juga akan dapat soft skill tambahan. Contohnya public speaking. Terus kemudian soft skill di internet marketing kalau di cyber marketing itu sendiri. Terus yang harus kita pertimbangkan lagi tuh pemilihan organisasi. Jangan sampai kalian memilih organisasi yang nantinya akan merugikan jam kuliah kalian. Kalian nggak bisa membagi waktu antara kuliah dan organisasi. Organisasi kalian membutuhkan banyak waktu, sedangkan kalian di semester tua. Nah, itu kan pasti akan membebankan kalian. Seperti itu. Kemudian, yang tadi aku bilang, jangan tunda pekerjaan. Selagi ada tugas, selagi ada kegiatan yang harus dikejar, harus dilakukan lebih awal. Sebisa mungkin harus diperhitungkan bahwa kalau kita menunda pekerjaan nantinya akan ada muncul pekerjaan lain. Nah, itu jangan sampai pekerjaan kalian akan jadi numpuk dan akhirnya membebankan diri kalian, terus mengorbankan waktu kalian. Akhirnya biasanya muncullah begadang untuk mahasiswa itu kayak gitu. Terus kemudian kegiatan yang nggak penting tuh nggak usah dilakuin kalau aku. Contohnya nih, kalau dulu suka nongkrong, kurangin nongkrongnya, lebih aktif di organisasi karena menurut aku itu dapat hal yang lebih positif daripada kita nongkrong nggak jelas. Kemudian seperti mungkin kalau anak muda-muda itu ya senangannya shopping, daripada uangnya dibuat shopping, uangnya dibuat ikut nyicil-nyicil hal-hal yang lebih berguna. Seperti contohnya kalau di lab cyber marketing itu kita nanti akan ada pelatihan-pelatihan. Nah, pelatihan-pelatihan itu nanti bisa digunain untuk nambah soft skill kalian. Terus bikin planning untuk diri kalian sendiri. Kalian pingin apa aja nih? Untuk semester ini mungkin aku pingin bisa melatih aku dalam hal SEO. Aku harus bisa. Terus di semester depan aku harus bisa bikin web. Nah, itu kalian harus bikin planning seperti itu. Dan usahakan setiap planning ini kalian harus punya timeline. Jadi waktu-waktu kalian untuk menyelesaikan planning kalian ini tersusun dengan rapi seperti itu. Kalau aku sendiri sih seperti itu Kak Ica. Wah, ternyata kayak gitu toh dikali punya anak kuliah.
kalau dari aku nih Kak, selama kuliah ini tuh jadi tertampar sih dengan omongannya Kak Laras tadi, kayak nongkrong, shopping. Aku soalnya anaknya suka nongkrong banget, tapi nongkrongku itu kayak nongkrong yang harus ada ngerjain sesuatu. Jadi nggak cuma nongkrong ngobrol-ngobrol nggak jelas. Kayak gitu sih Kak. Kalau nongkrongnya untuk hal positif sih nggak masalah. Nongkrong bareng teman untuk kerjain tugas. Tapi kalau nongkrong untuk gibah, oh jangan ya. Bener Kak, pasti pasti cuma ngerjain tugas kok Kak. Untuk yang selanjutnya nih Kak, aku mau ada pertanyaan lagi. Kalau boleh tahu nih, buat di lab cyber marketing ini, buat gabung di lab cyber marketing ini, ada nggak sih keuntungan yang didapat dari ikut join ke laboratorium ini? Untuk keuntungan bergabung dalam lab cyber marketing ini, yang pertama kan kita pasti mendapat banyak teman baru ya. Dan yang kedua, kita juga mendapat pengalaman organisasi sekaligus ilmu yang tentunya berhubungan dengan internet marketing dan digital marketing. Dan kita juga dapat mengembangkan atau mempelajari serta mempraktekkan suatu ilmu yang lebih dari yang kita dapatkan saat kuliah. Gitu Kak Ija. Wah, ternyata keuntungannya main ya buat gabung di laboratorium ini. Untuk yang selanjutnya nih Kak, aku mau tanya. Untuk dalam waktu dekat-dekat ini, apakah ada acara atau event yang akan diselenggarakan oleh laboratorium cyber marketing, terus yang melibatkan orang-orang lain nih Kak? Dan kalau boleh tahu itu event apa dan diselenggarakannya itu kapan? Oke, kalau event terdekat kita yang pastinya itu akan ada rangkaian di start 4 tahunnya Lab Cyber Marketing ya. Nah, rencananya itu kita akan adakan seminar nasional atau mungkin webinar. Nah, kemudian kita juga akan ngadain lomba nasional juga. Terus yang pasti dan harus ada itu kita akan ngadain CSR. Nah, ini sebagai bentuk tanggung jawab laboratorium kepada masyarakat di sekitar UNIF. Untuk dilaksanakannya, itu mungkin sekitar di bulan September hingga Desember tahun ini. Seperti itu, Kak. Wah, ternyata acaranya kelihatannya itu seru banget ya Kak. Oh ya, ini pertanyaan terakhir nih Kak, buat kakak-kakak. Apa harapan Kak Erica dan Kak Laras untuk laboratorium cyber marketing ini ke depannya? Mungkin bisa dari Kak Erica dulu yang jawab. Oke, untuk harapanku, semoga kedepannya lab cyber marketing menjadi lab yang lebih baik lagi dan bermanfaat untuk mahasiswa dan dosen yang ada di prodi administrasi bisnis dan FISIP. Tetapi untuk wadah semua mahasiswa UPN veteran Jawa Timur yang ingin belajar mengenai internet marketing dan digital marketing. Kemudian harapan yang kedua yaitu semoga dapat menjadi lab yang membanggakan untuk prodi administrasi bisnis dengan kualitas dan citra serta hasil yang didapat. Itu harapan saya, Kak Ija. Terima kasih Kak Erica buat harapannya. Selanjutnya mungkin dari Kak Laras mau mengutarakan harapannya buat laboratorium kita. Oke, kalau aku yang pasti harapannya aku pengen banget lab cyber marketing ini lebih berkembang. Karena kita kan lab yang masih muda ya. Jadi kita perlu banyak belajar untuk mengembangin lab cyber marketing ini. Nah, yang pasti aku berharap semua anggota laboratorium cyber marketing ini kompak dan solid. Kita bareng-bareng wujudin visi dan misi lab cyber marketing bareng-bareng. Itu aja sih harapan aku untuk lab cyber marketing ke depannya. Wah, nggak kerasa nih kita udah ngobrol banyak hari ini. Terima kasih buat Kak Erica yang sakit-sakit tetap semangat buat ngisi di podcast pada hari ini, dan Kak Laras juga. Terima kasih banyak buat waktunya. Terima kasih buat semuanya yang udah menemani aku buat ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing seputar laboratorium cyber marketing. Terima kasih juga buat yang sudah mendengarkan CM-Pod hari ini. Podcast ini semoga bisa didengarkan oleh banyak orang, dan podcast ini bisa didengarkan di IGTV Official Account Laboratorium Cyber Marketing UPN Veteran Jawa Timur. See you next podcast. Semoga kalian sehat selalu.